Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dua Bangsa TV bersama saya Novian dari Bintang Terang Auto Service. Yang kali ini saya akan membawakan atau akan memberikan tip-tip cara memilih mobil bekas. Langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan? Ikuti terus video ini. Oke, para dealer, dalam memilih mobil bekas, diantaranya para dealer harus melakukan beberapa langkah dalam memilih mobil bekas ini. Karena setiap mobil bekas ini tidak berarti mobil ini masih tampil prima. Kemungkinan ada hal-hal lain atau hal-hal yang sangat perlu diperhatikan oleh para dealer dalam memilih mobil bekas ini. Yaitu langkah yang pertama yang harus dealer lakukan, kita awali dulu dari mengecek bagian interior kendaraan tersebut. Oke, contohnya seperti ini. Dalam mengecek interior mobil, yang pertama kita lakukan kita cek dulu kondisi AC mobil tersebut. Ya, AC-nya masih berjalan baik atau tidak. Ini tombolnya kita nyalakan, terus kita rasakan bisa seperti ini. Ini kondisi AC-nya masih dingin atau tidak. Itu. Tapi catatan untuk para dealer, saat Anda mengecek AC, ini posisi kendaraan harus dihidupkan ya. Jika terasa AC-nya masih bagus, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah pengecekan saklar-saklar lampu. Di antaranya seperti ini, saklar lampu ini harus dicek dulu, ini masih berjalan baik atau tidak. Ini lampu besar misalnya, atau saklar-saklar lampu ini lampu segitiga aja masih berjalan atau tidak. Setelah melakukan pengecekan terhadap saklar lampu-lampu ini dan dirasa misalnya masih cukup baik, maka kita lihat di sini ada odometer di sini. Kita lihat odometernya, ini sudah berapa ribu kah atau berapa di sini akan terlihat. Nah, nanti dibandingkan dengan tahun berapa mobil yang akan kita beli ini, keluaran tahun berapa maksudnya. Nanti dicek odonya. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan mobil ini mobil capek digunakan atau misalnya tidak, bisa terlihat dari odometer ini. Oke, untuk selanjutnya setelah kita melakukan untuk cek berikutnya di bagian interior mobil ini adalah kita perlu juga mengecek seat belt-nya. Ini safety belt-nya masih berfungsi dengan baik atau tidak. Kita bisa lakukan tes seperti ini. Ini di yang sebelah sini atau yang sebelah kiri kita atau yang di belakang kita melakukan tes. Nah, setelah ini dirasa masih cukup baik, maka selanjutnya kita harus bisa merasakan saat kita duduk ini jok masih terasa nyaman atau tidak gitu. Nah, ini perlu dilakukan juga oleh para driver. Saat kita duduk seperti ini, nanti kita pindah ke belakang atau di sebelah kiri kita ini, kita coba aja didudukin. Kalau memang akan terasa ini mobil masih joknya masih nyaman atau tidak. Nah, itu setelah langkah itu dilakukan, maka untuk langkah selanjutnya kita cek juga seluruhnya bagian interior ini. Kita bisa melakukan misalnya di sini di dalam interior mobil ini ada bau-bau apek gitu ya. Kalau terasa itu ada bau-bau apek di dalam mobil, para dealer harus curiga. Ini mobil kemungkinan mobil ini pernah kena banjir. Kalau pernah kena banjir biasanya kita akan sering menemukan masalah di bagian elektrikal kendaraannya. Oke, para dealer, setelah bagian interior mobil ini kita cek, kayaknya cukup seperti itu. Kalau untuk bagian interior semua ininya bagian atas kendaraan dilihat juga. Kemudian kita melakukan pengecekan terhadap tombol-tombol untuk penggerak kaca samping ya. Biasanya kita melakukan cek seperti ini. Ini masih berfungsi dengan baik atau tidak. Kita naikkan, kemudian kita turunkan lagi, dan harus semuanya kita cek.
Oke, para driver, jika itu serasa udah cukup, maka di bagian interior kayaknya sudah jelas ya, kaca sudah berfungsi dengan baik misalnya. Maka untuk langkah selanjutnya kita periksa bagian eksterior mobil. Oke. Oke, para driver, untuk langkah selanjutnya adalah kita cek bagian eksterior mobilnya ya. Yang pertama kita lakukan dalam mengecek bagian eksterior mobil, kita cek bodinya aja dulu. Dari tampilan cat. Bisa dilihat dari sini, misalnya catnya ini belang atau tidak. Karena ini kalau misalnya terlihat catnya tidak sama atau belang, berarti menandakan bahwa mobil tersebut ini pernah dilakukan body repair ya. Kemudian untuk masih di bagian body ini, setelah melakukan pengecekan terhadap catnya, maka kita melakukan terhadap kualitas bodi tersebut. Seperti ini. Misalnya kita bisa melakukan dengan cara mengetuk-ketuk seperti ini. Ini pelan-pelan saja. Nanti kalau misalnya di bagian yang tebal atau ini pernah di body repair, biasanya di sini terdapat ada dempul yang terlalu tebal. Maka jika misalnya di dalam body repairnya ini dempulnya terlalu tebal, maka bunyinya akan lain. Bunyinya akan lain. Misalnya kalau bunyi yang tipis atau yang masih original, belum dilakukan body repair, maka bunyi dengan yang bagian platnya ini tebal dengan dempul, maka bunyinya akan beda gitu. Nah, itu salah satu untuk pengecekan bodi. Dan jangan dilupakan juga kita cek juga kondisi bannya ya. Kondisi ban ini, kembangnya ini masih tebal atau tidak. Jangan-jangan nanti pas dibeli, baru beberapa hari kita beli, kita harus ganti ban. Dan ini harus dihindari. Oke, untuk langkah selanjutnya, dalam pengecekan bagian eksterior mobil, setelah kita mengecek bodinya, juga kita bisa mengecek kaca ya. Bagian kaca ini masih original atau tidak. Ini perlu dilakukan juga. Kemudian kita lihat juga yang paling penting, kita lihat bagian rangka kendaraan ya. Bagian rangka kendaraan adalah bagian sasis ya. Bagian sasis kendaraan. Kalau di sini kurang terlihat, maka kita perlu membuka kap motor ya. Oke, di sini akan terlihat ini rangkanya. Nah, rangka ini pun perlu dilihat. Ini pernah dilakukan perbaikan atau tidak. Di sini akan terlihat. Misalnya pernah ada las-lasan atau enggak. Ini perlu diperhatikan. Biasanya kalau di sini terdapat las-lasan atau terlihat bahwa ini pernah di body repair, biasanya mungkin mobil ini pernah terjadi tabrakan ya. Kemudian kita melakukan pengecekan juga di bagian pintu belakang. Ini untuk bodi dulu ya. Kita buka bagian belakang dulu. Ini harus kita perhatikan di sini rangka-rangka ini. Biasanya ini kalau takutnya mobil yang kita incar ini misalnya pernah terbalik atau bagaimana, sehingga di sini biasanya ada kalau ini pernah dilakukan repair, ini di sini juga akan terlihat biasanya ada bekas las atau apa. Di sini dilihat juga sama. Nah, oke. Setelah ini dilakukan, sudah dirasa cukup baik misalnya, ini mulus-mulus saja, maka untuk langkah selanjutnya kita melakukan cek terhadap engine-nya ya. Oke, para driver, ini dalam pengecekan engine ini, pertama
engine jangan dulu dihidupkan. Pertama yang harus kita lakukan adalah pengecekan terhadap oli mesinnya sendiri. Ini oli mesinnya kita cek seperti ini. Kita lihat, kita pegang aja. Ini di sini bisa kekentalannya seperti apa gitu. Kalau misalnya dirasa ini olinya terlalu kental, ini kita harus curiga terhadap mobil tersebut. Ya, tapi kalau dilihat kekentalannya wajar-wajar saja, maka ini tidak ada masalah ya. Kemudian untuk selanjutnya kita hidupkan mesin, maka di sini kita dengarkan suara mesinnya itu masih halus atau tidak, atau sudah banyak bunyi-bunyi yang mencurigakan, atau para driver yang mungkin masih awam terhadap mobil, terutama pada bagian engine. Ini para driver bisa minta bantuan terhadap teknisi lah ya, teknisi kendaraan yang mengerti sekali terhadap mesin kendaraan. Di antaranya mungkin mendengarkan suara mesin yang bagus itu seperti apa, dan suara mesin yang sudah bermasalah itu seperti apa. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka untuk langkah selanjutnya, setelah engine dirasa cukup baik, maka kita perlu juga melakukan pengecekan terhadap surat-surat kendaraannya ya. Surat-surat kendaraan juga itu perlu para driver dicek ya. Dicek, salah satunya kita lihat di bagian STNK-nya nanti. Nah, di STNK tertera di situ nomor mesin sama nomor rangka. Nah, jangan lupa nomor rangka pada STNK itu harus sesuai dengan nomor rangka pada mobilnya itu sendiri. Begitupun untuk nomor mesin ya. Misalnya nomor rangkanya kita lihat di STNK nomor rangkanya berapa, dan kita lihat juga diakurkan dengan di mobilnya. Ini sama persis enggak. Kemudian nomor mesin juga sama, harus diperhatikan. Ini nomor mesinnya sama persis atau enggak dengan yang terdapat yang di STNK dengan yang di mobilnya. Nah, oke. Setelah misalnya kita mengecek kondisi STNK-nya, di antaranya masa berlaku STNK, terus masa berlaku pajaknya masih lama atau tidak. Nah, itu perlu driver lakukan. Karena jangan-jangan begitu mobilnya kita beli, sehari 2 hari kita harus bayar STNK misalnya, kan ini akan merepotkan untuk para driver yang misalnya kebetulan budget kita pas-pasan dalam membeli kendaraan bekas ini. Nah, untuk selanjutnya, setelah itu dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah kita meminta ke yang punya mobil, kita minta diperlihatkan BPKB-nya. Nah, kita cek bagian BPKB. Ini di BPKB itu akan tertulis di situ nama pemilik. Nah, itu dipastikan juga oleh para driver bahwa yang di dalam BPKB, nama pemilik di BPKB itu harus sesuai ya dengan yang ada di STNK. Oke, para driver, untuk langkah selanjutnya, langkah terakhir yang harus para driver lakukan adalah melakukan test drive. Tentunya kita harus meminta izin kepada yang punya mobil, kita akan melakukan test drive. Karena test drive ini perlu dilakukan. Sebab untuk mengetahui suspensi mobil ini masih bekerja dengan baik atau tidak, kemudian performa mesinnya masih baik atau tidak, kemudian akselerasinya masih baik atau tidak, dan untuk mengecek yang lainnya juga, misalnya transmisinya atau mobil yang masih memakai gardan belakang, kita akan mengetahui gardan belakangnya itu masih bagus atau tidak. Maka untuk itu kita mari melakukan test drive. Oke, kita nyalakan kendaraannya. Tentunya para driver dalam melakukan test drive ini, kita harus uji yang pertama seperti yang tadi saya jelaskan. Ini kondisi suspensinya masih bagus atau tidak.
Oke, para driver, di dalam melakukan test drive ini kita bisa merasakan juga ini posisi kemudi ya. Posisi kemudinya ini masih baik atau tidak? Karena kalau misalnya posisi kemudi ini bisa driver lakukan lah. Misalnya dengan cara melepas seperti ini, tapi jangan lama-lama ya. Nah, itu posisinya masih stabil atau tidak? Karena kalau misalnya setirnya ini atau kemudinya ini sudah narik ke kiri atau ke kanan, itu akan terasa ya. Berarti itu udah ada kelainan di sistem kemudinya. Kemudian sistem remnya juga. Sistem rem di sini kita harus merasakan ini remnya masih prima atau enggak di saat melakukan rem mendadak ataupun yang lainnya. Kita harus bisa merasakan ini masih baik atau tidak. Kemudian di bagian transmisi, ini kita coba semua gigi ya. Misalnya gigi 1, gigi 2, kemudian masuk ke gigi 3 dan selanjutnya. Ini masih enak nggak? Nah, bila terasa masih enak, semua gigi tadi kita masukkan dan masuknya enak-enak saja, ini tidak ada masalah, maka ini perlu kejelian juga kita dalam merasakan suspensi kendaraan ya. Suspensi kendaraan ini masih empuk atau enggak. Makanya kita biasanya untuk mengecek suspensi mobil ini kita harus melalui jalan yang agak sedikit jelek lah. Jangan dilakukan di jalan yang mulus. Karena biasanya kalau di jalan yang mulus ini suspensi ini tidak akan begitu terasa ya. Bisa para driver lakukan di jalan yang jelek atau bergelombang. Nah, di sini akan terasa suspensinya masih berfungsi baik atau tidak. Nah, kemudian untuk yang kendaraan yang masih menggunakan gardan belakang, ini akan terdengar kalau misalnya gardan itu sudah tidak baik atau sudah ada keausan, maka akan terdengar bunyi mendengung ya. Nah, di saat melakukan test drive ini, kita juga harus perhatikan ini temperatur ya. Temperatur kendaraan ini dalam batas normal atau tidak. Karena jangan-jangan begitu kita jalankan misalnya baru jalan beberapa menit saja, ini kalau misalnya di mesinnya sudah ada kelainan, maka temperaturnya akan naik, tidak normal lagi gitu. Oke, para driver, kayaknya cukup sekian dulu tip dari saya. Mudah-mudahan tip ini akan sangat bermanfaat. Dan jangan lupa dukung terus channel DV TV dengan cara subscribe, like, komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.